Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih tetap semangat? Semoga anak-anakku yang soleh dan soleha masih tetap semangat mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Nah, kali ini pelajaran terakhir yaitu pendidikan agama Islam untuk hari ini ya. Pelajaran terakhir untuk hari ini pendidikan agama Islam. Yuk kita simak. Nah, di sini ada kita membahas tentang surat Al-Asr. Siapa yang tahu surat Al-Asr itu? Pasti sudah pada hafal ya? Insya Allah, amin. Nah, surat Al-Asr, Al-Asr artinya masa atau waktu. Ingat, Al-Asr adalah masa atau waktu. Al-Asr adalah surat yang ke-103 urutan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Asr itu surat ke-103 dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Jadi surat Al-Asr ini diturunkannya di kota Mekah. Ciri-ciri surat yang diturunkan di kota Mekah atau kita sebut dengan surat Makkiyah. Suratnya pendek-pendek. Nah, ini salah satunya Al-Asr. Nah, di sini ada melafalkan surat Al-Asr. Mari kita baca sama-sama surat Al-Asr-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Nah, ini surat Al-Asr. Kita baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi dalam surat Al-Asr itu diterangkan, Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Ini firman Allah, Allah yang berfirman. Sungguh, innal insana, sungguh manusia berada dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Udah diterangkan. Nah, tapi kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kecuali kita beriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan hari qada dan qadar. Maaf, maksudnya qada dan qadar. Nah, jadi itu tidak akan rugi kalau kita beriman dan mengerjakan amal soleh. Apa amal solehnya? Sholat 5 waktu, zakat, sodaqoh, puasa, apalagi naik haji, dan menasehati untuk kebenaran. Kita menasehati, misalkan nih ada temannya yang tidak puasa pada saat bulan Ramadan kemarin misalkan. Nah, kita nasihati, kamu harus puasa karena puasa itu adalah kewajiban. Nah, kemudian dan saling menasihati untuk kesabaran. Kesabarannya itu misalkan ada temannya, aduh saya haus. Nah, kita harus menasihati nih, kamu harus sabar ya, karena ini bulan puasa, insya Allah nanti mendapat pahala, gitu. Kemudian misalkan ada yang sedang bersedih, ada yang kena musibah.
misalkan temannya, nah kita menasehati, kamu harus sabar ya, karena sabar itu adalah amal kebaikan dan kebaikan itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman semuanya, anak-anak ibu, bagaimana, sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti kalian hafalkan ini ya, untuk misalkan dibaca buat, biasanya kan setelah belajar, terus dalam sholat juga bisa diamalkan, dibaca ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.